Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan coba membahas tentang penerapan dari strategi divide and conquer. Ya, pada video ini kita coba untuk menerapkannya dalam algoritma mencari nilai maksimal ataupun nilai minimal. Setelah menyimak video ini, diharapkan Anda dapat membuat algoritma dengan pendekatan strategi divide and conquer. Jadi intinya bukan untuk mencari bagaimana algoritma pada masalah mencari nilai terbesar dan terkecil, karena kalau untuk itu kita bisa cari banyak sumber di internet, tapi bagaimana proses pembuatan algoritma tersebut itu yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Algoritma divide and conquer sendiri sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Silakan simak untuk memahami lebih jauh tentang bagaimana algoritma divide and conquer ini bekerja. Tapi secara umum akan saya ulang lagi di sini bahwa untuk algoritma divide and conquer kita bisa menggunakan fungsi rekursif. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua situasi atau kondisi yang harus dilihat terlebih dahulu. Jika ukuran problem atau masalahnya sudah cukup kecil untuk menentukan cukup atau tidaknya suatu kondisi, itu tergantung dari penerapan algoritma divide and conquer ini pada permasalahan apa. Nanti selanjutnya akan kita jelaskan. Kemudian jika sudah dianggap itu cukup kecil untuk bisa diselesaikan, maka kita bisa menemukan solusinya. Nah, jika belum, di sini fungsi divide and conquer berjalan, di mana yang pertama kita pecah solusi tersebut ya, ke dalam beberapa, maksudnya kita pecah problem tersebut ke dalam beberapa problem, minimal dipecah menjadi dua, ya, bisa lebih banyak. Kemudian setiap sub problem kita selesaikan dengan fungsi rekursif untuk masing-masing subproblem. Selanjutnya setelah didapat, maka hasilnya baru kita kombinasikan. Sekarang bagaimana penerapan algoritma divide and conquer di permasalahan mencari nilai terbesar ataupun terkecil. Ini sebagai ilustrasi ada 7 angka 2961520. Kita akan mencoba membahas penerapan algoritma ini dengan menggunakan strategi divide and conquer. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, bagaimana cara atau strategi memecahkan suatu solusi yang kita anggap cukup besar. Tapi karena ini hanya contoh, tentu saja kita ambil contoh yang kecil, tapi kita anggap saja misalnya ada sebuah problem yang memiliki nilai yang cukup besar, ya, atau datanya yang cukup banyak. Nah, kemudian yang pertama kita harus tentukan dulu bagaimana ukuran terkecil pada permasalahan ini, ya, supaya kita nanti tahu kapan kita bisa mencari solusi pada sub problem, ya, sehingga dia tidak dipecah lagi. Nah, untuk permasalahan menemukan nilai maksimum di sini sebagai contoh, kita tahu secara logika kalau ada satu angka saja, ya, hanya ada satu angka, misalnya 2, ya berarti itulah dia nilai maksimalnya. Kemudian misalnya ada dua angka, 1 dan 2, kita bisa mencari dengan algoritma yang paling sederhana. Kita tinggal bandingkan antara nilai pertama dan nilai kedua. Yang besar berarti itu adalah nilai yang maksimal, ya. Sebenarnya bisa juga 1, 2, 3. Kita bisa ambil nilai terkecil itu 3 buah. Tapi yang lebih gampang atau lebih sederhana, kita cukup batasi hanya 2 nilai. Jadi ukuran terkecilnya adalah 2. Setelah
kita dapatkan ukuran 1 atau 2, berarti kita bisa cari solusinya. Nah, kemudian bagaimana kita memecah ataupun membelah problem yang masih dianggap belum terkecil. Kita secara sederhana di sini kita coba membagi dua. Bisa saja kita bagi menjadi 3, 4 dan seterusnya. Nah, untuk ilustrasi ini kita bagi dua, berarti secara sederhana kita mencari nilai tengahnya. Misalnya di sini kita anggap B1 itu adalah nilai yang pertama, kemudian B2 adalah nilai untuk data yang terakhir. Nah, di sini B1 itu sama dengan 1 ditambah B2-nya itu adalah 7, berarti 8 div 2 berarti 4. Nah, di ini kita anggap variabel K-nya 4 ya. Berarti di sini nilai K-nya ada di sini. Nah, ini kita pecah, kita ambil untuk subproblem yang pertama itu mulai dari 1 sampai K. Jadi ini 1 sampai K. Sedangkan pecahan yang keduanya, subproblem yang kedua itu K plus 1 sampai B2 ya. Jadi ini kita bagi dua seperti ini. Nah, sekarang kita lihat apakah jumlah data yang ada pada subproblemnya sudah cukup kecil. Tadi kita sudah sepakati yang paling kecil itu adalah 2, sedangkan yang di sini ini masih ada 4, jadi harus kita pecah lagi ya. Sama cara memecahnya, kita mencari K, berarti ini B1 nya adalah 1 ya, di sini B1 nya 1, kemudian di sini B2 nya itu adalah 4 ya. Nah, tinggal kita bagi ya, ditambahkan dulu 1 ditambah 4 itu 5, kemudian div 2 itu sama dengan 2, berarti K nya sama dengan 2 ya. Nah, ini yang kita pecah lagi. Jadi yang pertama B1 sampai K, kemudian yang keduanya K plus 1 sampai B2 ya. Ya, ini sama prinsipnya dengan yang sebelah kanan, maka kita akan temukan pecah-pecahan seperti ini. Nah, sekarang kita lihat, kalau tadi kita sepakati ukuran yang terkecil itu 2, berarti kalau pecahannya sudah bernilai 2 atau 1, berarti ini kita bisa tentukan solusinya. Jadi solusi di sini ya, ini solusinya adalah karena ini mencari nilai terbesar, berarti tinggal kita bandingkan 2 dengan 9, itu nilai yang terbesar adalah 9. Sama di sini 6 dengan 1 6, 5 dengan 2 5. Sedangkan di sini kasusnya hanya ada 1, tentu saja yang paling besar adalah dirinya sendiri, yaitu 0. Nah, di sini berarti 2 tahap sudah kita lakukan. Yang pertama divide, kemudian yang kedua kita mencari solusinya ya. Kemudian baru tahap ketiga kita melakukan combine ya, mengkombinasikan atau mengcombine hasil solusi sub problem ya. Nah, di sini kita tinggal cari lagi, berarti di sini sama, di sini 9 dengan 6 solusinya adalah 9 ya. Kemudian di sini 5 dengan 0 solusinya 5, dan sampai kita mendapatkan solusi utamanya. Jadi solusi ini untuk menyelesaikan problem dari yang pertama. Baik, kita coba membahas bagaimana algoritma minim dan maksimum dengan strategi divide and conquer. Yang pertama, bagaimana fungsi rekursif dari divide and conquer ini pada permasalahan pencarian nilai minimal atau maksimal. Kita anggap ini kita ingin mencari nilai maksimal. Jadi fungsinya sendiri, misalnya kita sebut max DAC ya. Berarti kita perlu 3 input. Yang pertama array-nya sendiri, kemudian batas awal B1 misalnya, kemudian batas akhir atau B2. Maksudnya A, B1 dan B2 tersebut, misalnya kita punya nilai seperti ini 1, 2, 3, ini A nya, kemudian ini adalah B1 nya, ini adalah
B2-nya. Ini yang harus kita masukkan sebagai input dari fungsi rekursif mencari nilai maksimal dengan menggunakan divide and conquer. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana kita mendefinisikan if small p. If small p ini maksudnya adalah jika saat sudah memiliki sub problem yang paling kecil yang sudah bisa dicari solusinya, ya, maka ini akan mencari solusi dari sub problem tersebut. Ya. Jadi misalnya contohnya di sini, ya, kalau 1 dan 2, kalau ini dipecah, ini menjadi 1 dan 2, ini 3. Ya. Nah, di sini tadi kita sudah jelaskan bahwa dalam permasalahan mencari nilai maksimal itu minimal kalau kita sudah punya dua sub problem yang memiliki dua nilai, ini sudah kita bisa pecahkan permasalahannya, karena kita tinggal membandingkan antara dua angka tersebut. Juga kalau dia hanya satu, ya tentu saja lebih mudah karena angka itulah yang pasti paling maksimal. Nah, ini ada kondisi yang pertama, ini yang kondisi yang kedua. Ya. Jadi if small p itu dalam untuk pencarian algoritma minimal atau maksimal ini, yang pertama bisa kita tuliskan seperti ini, yang kondisi satu dulu, if. Nah, ingat kalau dia hanya satu, berarti posisi B1 itu udah sama dengan B2. B1 itu juga, B2 itu juga. Jadi kalau B1 itu sama dengan B2, ya, maka bisa kita pastikan solusinya, ya, berarti result itu sama dengan nilai dari array, boleh B1, boleh juga B2, sama saja karena nilainya B1 itu sama dengan B2. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi yang kedua? Kondisi yang kedua itu yang dua nilai ini, ya, ini B1, ini B2, ya, berarti if, ya, kita lihat di sini bahwa nilai B2 tepat satu angka di atas B1, artinya jika B1 ditambah 1 sama dengan B2, ya, atau boleh juga B1 sama dengan B2 minus 1, terserah. Maka kita lihat dulu yang mana yang paling besar, ya. Ya, maka if B1 lebih dari B2, dan rasionya adalah A dari B1. Else, jadi kalau B2 tidak lebih dari B1 tidak lebih dari B2, maka rasionya adalah A B2. Ya. Jadi ini ada dua kondisi, ya. Dia sudah bisa menghasilkan nilai sehingga looping dari fungsi rekursif ini selesai. Berarti ada dua kondisi. Nah, sekarang yang ini, ya, tinggal yang ini. Nah, berarti kalau ini tidak memenuhi baik B1 sama dengan B2 atau B1 plus 1 sama dengan B2, ya, maka di sini else. Berarti di sini ada tiga kondisi, ya. Kalau B1 sama dengan B2, kemudian berarti di sini else if. Kemudian kalau kondisi kedua juga tidak terpenuhi, berarti else yang akan dilakukan itu ada tiga, ya. Yang pertama kita membagi dulu, divide. Tadi kita sudah diskusikan bahwa kita membagi atas hanya dua sub ini, sub problem. Berarti kita yang pertama ini, yang kita lakukan pertama adalah mencari nilai tengahnya dulu, yaitu K. K tadi adalah B2, ya, B2 minus B1 div 2. Maka kita dapat nilai K. Nah, kemudian kita panggil lagi, ya, panggil nilai fungsi max-nya. Ya, jadi ini berlaku rekursif, memanggil dirinya sendiri lagi, ya, dengan array A, tapi B1-nya sekarang yang dipanggil itu, ya, adalah mulai dari yang pertama, karena dibagi dua, yang pertama dimulai
B1 sampai K. Kemudian panggil lagi satu kali. Di sini array-nya tetap, kemudian batas awalnya sudah berubah. Di sini K plus 1 sampai B2. Ini adalah pecahan dari satu problem. Jadi misalnya di sini ini P-nya, kemudian kita bagi pecah menjadi 2 seperti ini. Berarti yang pertama itu B1-nya adalah 1, K-nya adalah 2. Kemudian yang kedua K plus 1 berarti 3, B2-nya juga 3, berarti ada 2 di sini. Nah, karena ini fungsi, ini harus kita masukkan ke nilai, misalnya M1, ini misalnya M2. Nah, kemudian kita yang terakhir cari solusinya. Solusinya if M1 lebih dari M2, maka ratio-nya sama dengan M1, else result sama dengan M2. Nah, itu cara bagaimana kita membuat algoritma mencari nilai maksimal dengan pendekatan strategi divide and conquer. Demikian penjelasan dari penggunaan divide and conquer dalam salah satu permasalahan, yaitu untuk mencari nilai maksimal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.